jelaskan ya bahwa apa yang disampaikan oleh oknum ya FA ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar. Saya sama sekali tidak hirau terhadap kunjungan tersebut. Abraham Samad, ya, dia punya itu kan podcast. Channel ya podcast. Kemudian Michael Benyamin Sinaga, ya, yang punya Sentana TV. Lalu Nurdian Noviansa Susilo, yang punya Langkah Update. Dan Ali Ridho alias Babe Aldo, ya, yang punya channel Babe Aldo. Mungkin juga salah satu atau salah dua atau salah semua dari mereka akan jadi tersangka. Di tengah memanasnya polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang terus menyita perhatian publik, muncul babak baru yang tak kalah mengejutkan. Nama Dr. Tifa kembali menjadi sorotan setelah dilontarkan tudingan sensasional oleh relawan Jokowi, Farhad Abbas, yang menuding isu hubungan terlarang yang mengarah perselingkuhan dengan kuasa hukumnya yang juga seorang pakar hukum tata negara, Refli Harun. Tuduhan ini sontak memantik reaksi luas, mengundang rasa penasaran sekaligus spekulasi liar di tengah masyarakat yang sudah terpolarisasi oleh isu sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Dr. Tifa akhirnya angkat bicara dengan nada tegas namun terkendali. Ia membantah keras seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya, menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar dan upaya pengalihan isu untuk menjauh dari substansi persoalan yang sebenarnya. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Refli Harun murni profesional antara klien dengan kuasa hukumnya, bukan seperti yang digambarkan secara tendensius oleh pihak tertentu. Sementara itu, publik pun terbelah dalam menyikapi drama yang kian melebar ini. Ada yang menilai tudingan tersebut sebagai serangan personal untuk menjatuhkan kredibilitas. Namun tak sedikit pula yang justru semakin penasaran dengan kebenaran di balik konflik yang semakin kompleks ini. Di tengah hiruk-pikuk kabar yang beredar, satu hal yang pasti, kisah ini masih jauh dari kata usai dan setiap pernyataan baru seakan menjadi bara yang terus menyulut api kontroversi. Benarkah Dr. Tifa mencium ada skenario busuk dari kubu Jokowi yang sengaja menumbalkan seorang Farhad Abbas? Pada kesempatan ini saya jelaskan ya bahwa apa yang disampaikan oleh oknum ya FA ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar dan betul-betul fitnah. Ya, ini saya underline, saya jelaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum yang bernama FA ya ini adalah sebuah fitnahan ya yang sama sekali tidak ada benar dan tidak ada dasarnya. Tidak sama sekali tidak benar dan tidak ada dasarnya. Nah, tujuannya apa ya, Bang? Kita sudah analisis tujuannya. Tujuannya sebetulnya memang mau menggeser gawang. Artinya apa? Saya ya, especially saya Dr. Tifa dengan salah satu pengacara kami ya Refli Harun itu akan emosi, akan marah ya, kemudian kami akan somasi, kemudian lanjut kepada gugatan karena unsur pidana kan ya Bang ya. Kalau fitnah dan pencemaran nama baik kan unsur pidana dan dia pasang badan. Si FA ini pasang badan untuk kami somasi, untuk kami gugat pidana. Dia udah siap itu. Tujuannya melebarkan isu tidak lagi pada intinya ijazah atau membuat pencemaran baik yang dilakukan oleh kawan-kawan, tapi kemudian menggeser lebih jauh lagi. Ya, jadi membuat permainan menjadi jauh sekali dari substansinya. Jadi kami dibikin ketika sudah diberi fitnah seperti itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sangat tidak beradab ya, seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Itu siapapun juga akan emosian ya, siapapun juga akan marah. Nah, diharapkan memang kami emosi, kami marah, lalu kemudian kami somasi, kemudian kami gugat pidana dan sebagainya. Memang itu. Jadi tugasnya si oknum FA ini memang untuk menggeser gawang. Ya, mengubah permainan menjadi permainan somasi dan gugat-menggugat secara pidana atas pencemaran nama baik dan fitnah terhadap dua orang yang menjadi korban di sini. Kita itu kan sudah bisa membaca permainannya apa, kita sudah membaca target dan tujuannya apa. Jadi untuk apa kita layani? Kami sebenarnya sudah tanggap, bukan. Kita nggak mau nanggapi sebenarnya. Itu karena itu hoax yang murahan lah, ya kan? Jangan Dr. Tifa, mantan wakil presiden aja dihoaxin, bayangin aja.
apalagi ketua DPR dan sebagainya. Presiden aja pernah kok. Iya. Gus Dur waktu itu juga Satu hal pernah. lagi, dapat jadi Gus Dur. begini, ini kegalauan karena sudah jalan buntu buat mereka untuk membuktikan bahwa ijazah itu tidak ijazah itu adalah asli. Gitu. Ya, Sudah jalan buntu sehingga mencari jalan lain, bahkan hampir berapa kali dalam seminggu itu mendatangi Barreskrim mereka itu hanya untuk minta Barreskrim itu P21-kan dan sebagainya. Bola kan masih di tangan, sudah di tangan kejaksaan. Gitu. Ya, oke. Siswa ini. Jadi ya, Ya, intinya pokoknya begini. kita tidak menanggapi ya Pak ya. Jangan. Ini adalah isu yang recehan ya. Apalagi orang-orang yang berbicara itu kan kita sudah kenal. Sudah kenal. Masyarakat sudah kenal. Siapa orang Kredibilitasnya itu? seperti apa, Iya kan? orang itu seperti apa itu sudah. Iya, kami tidak kenal. Di tengah derasnya sorotan publik terhadap berbagai isu yang menyeret Dr. Tifa, kembali mencuat isu baru yang tak kalah mengundang perhatian. Kali ini, Dr. Tifa menanggapi kabar isu liar yang terus berkelindan di tengah publik, yakni adanya pertemuan antara Dr. Tifa dan Jokowi di Solo terkait permohonan restoratif justice. Isu ini langsung menjadi perbincangan hangat, memicu spekulasi mengenai langkah Dr. Tifa yang dikabarkan sudah mengikuti jejak Rismon Sianipar. Dengan nada serius namun tetap terukur, Dr. Tifa membantah isu tersebut. Menurutnya dirinya hanya menawarkan perihal pengobatan dalam konteks riwayat kesehatan Jokowi yang dikabarkan sedang sakit. Dan jika terkait hal itu, dengan senang dokter menyebut bersedia menemui Jokowi. Namun apa hendak dikata, isu tersebut dengan cepat dikonsumsi publik dan digoreng sedemikian rupa, yang pada akhirnya memperkeruh suasana yang sudah memanas. Alhasil, publik kembali terbelah antara yang mendukung isu tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Jokowi dan yang menganggapnya sebagai opini yang memperbesar polemik tanpa dasar yang kuat. Satu hal yang pasti, setiap pernyataan yang muncul kini seakan menjadi bahan bakar baru dalam pusaran isu yang terus bergulir tanpa henti. Saya sama sekali tidak hirau terhadap kunjungan tersebut, dan bahkan saya mention ya, saya tekankan kepada AA waktu itu, mohon disampaikan ya, tolong ya disampaikan kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu dalam kondisi sakit ya, saya berkali-kali sudah sampaikan kalau memang Pak Jokowi ingin bertemu dengan saya sebagai dokter, saya sangat bersedia ya untuk membantu pemulihan kesehatannya beliau. Nah itu juga tidak ditampik sama AA, karena di video reactionnya dia itu yang dia buat, dia juga bilang bahwa Dr. Tifa mengatakan untuk supaya Dr. Tifa akan membantu kesembuhan Pak Jokowi ya, karena memang itu betul ya. Nah tetapi yang tidak betul, yang yang dia bohong ya, dia sampaikan bahwa dia sama sekali tidak membujuk ya, tidak meminta saya, tidak mengiming-imingi saya dengan restoratif justice. Itu bohong. Ada ajakan lagi, ada bujukan lagi terkait dengan restoratif justice. Kali ini dilakukan oleh AA ya kepada salah satu penasihat hukum kami, yaitu Pak Al-Katiri. Nah itu sudah jelas tersampaikan ya bahwa memang AA dengan menggunakan WA yang katanya itu WA palsu ya, yang mengatasnamakan Dr. Tifa, menggunakan foto dokter menggunakan ya, foto ya, kemudian juga menggunakan kamuflase dalam bentuk ucapan selamat Idul Fitri yang saya buat, memang saya sebarkan di sosial media. Nah intinya adalah bahwa memang terjadi kunjungan untuk yang kedua kalinya. Nah kemudian saya memberikan respon, dibalas lagi justru malah dengan satu paket fitnahan gitu ya, satu paket fitnahan gitu ya. Nah, tujuannya paket fitnahan, misalkan ada hubungan, ada kemudian apa lagi. Ini targetnya apa sih dokter? Ya, kalau saya lihat begini, jadi memang banyak juga sih sampaikan ya, banyak tokoh maupun para netizen juga, kenapa Dr. Tifa tidak klarifikasi? Ya, ini saya klarifikasi. Saya sebetulnya sudah melakukan klarifikasi berkali-kali ya dalam bentuk narasi di X saya, di Twitter saya maupun di Facebook saya, saya juga sudah melakukan klarifikasi pada beberapa wawancara. Sementara itu, di tengah memanasnya polemik dugaan ijazah palsu Jokowi, pernyataan terbaru dari Dr. Tifa kembali menyulut perhatian publik.
Ia menyebut adanya skenario licik yang diduga dimainkan oleh kubu tertentu untuk mengendalikan arah opini sekaligus penanganan kasus. Pernyataan ini sontak memancing reaksi luas dari berbagai kalangan, terlebih karena menyeret nama-nama yang selama ini dikenal di ruang publik. Dalam keterangannya, Dr. Tifa mengungkap dugaan bahwa dalam waktu dekat akan ada pemanggilan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dengan dalih perubahan KUHP lama ke KUHP baru terkait penyebaran informasi. Dr. Tifa bahkan menyebut nama Karni Ilyas, Abraham Samad, dan Aiman Wicaksono sebagai pihak yang berpotensi dimintai keterangan, serta tidak menutup kemungkinan statusnya dapat berkembang menjadi tersangka. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena dinilai mengarah pada eskalasi baru dalam konflik yang sudah lebih dulu memanas. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian terkait klaim tersebut. Situasi pun semakin dinamis, dengan publik terpecah antara yang menganggap pernyataan ini sebagai bentuk peringatan serius dan yang melihatnya sebagai spekulasi yang tanpa dasar. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Makanya tidak heran ketika kami mendapatkan surat ini, ketika kami menerima surat ini, dan lebih tidak mengherankan lagi adalah bahwa ada beberapa nama yang pada saat kita itu ditingkatkan status dari terlapor menjadi tersangka, nama itu hilang, nama itu tidak ada, yaitu nama-nama para YouTuber, ya, nama-nama para YouTuber, yaitu Abraham Samad, ya, dia punya channel ya, podcast, kemudian Michael Benyamin Sinaga, ya, yang punya Sentana TV, lalu Nurdian Noviansa Susilo, yang punya Langkah Update, dan Ali Ridho alias Babe Aldo, ya, yang punya channel Babe Aldo. Yang semula pada pemeriksaan yang terjadi pada kami, ya, itu sudah tidak ada nama itu. Jadi mereka juga sempat girang, ya, sempat lega karena namanya sudah hilang gitu dan sudah tidak ada. Ternyata nama itu disimpan. Ternyata nama tersebut menjadi peluru yang menjadi plan C atau plan D-nya mereka. Untuk sekali lagi untuk apa? Untuk buying time. Nah, jadi prediksi kami semua adalah bahwa nama-nama ini, para podcaster, para YouTuber ini memang nanti akan diperiksa. Mungkin juga salah satu atau salah dua atau salah semua dari mereka akan jadi tersangka kalau memang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Polda itu memenuhi syarat sehingga mereka naik jadi tersangka. Tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengikuti kita derajatnya naik dari terlapor, statusnya naik dari terlapor jadi tersangka. Tidak tertutup kemungkinan ada yang lain, ya kan? Nah, terus apa yang kami prediksi? Yang kami prediksi adalah bahwa nanti orang-orang ini, ya, berapa orang ini? Ya, 1, 2, 3, 4, ya, 4 orang ini, ya. 4 orang ini bersama dengan Bang Aiman Wicaksono, bersama dengan Bang Karni Ilyas, ya, itu pasti akan menghadirkan saksi-saksi, pasti akan menghadirkan ahli-ahli untuk meringankan mereka, untuk membantu mereka di dalam memberikan penjelasan dan memberikan tambahan BAP kepada mereka untuk kepentingan mereka. Apa yang terjadi? Akan terjadi setahun seperti yang kami alami, menunjukkan bahwa memang niatnya Polda itu menahan berkas agar tetap ada di Polda. Ya, menahan berkas agar tetap ada di Polda, tujuannya buying time. Apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan keinginan mereka, karena mereka pada dasarnya ini adalah penakut, pengecut untuk maju ke pra-peradilan, ya, sehingga dibuatkanlah statement seperti itu untuk pembenaran dia dan menarik masyarakat untuk mengikuti alur pemikiran dia, ya. Jadi pemikiran sesat untuk itu, ya. Jadi apapun itu, ya, kalau RJ tertutup ya kita senang lah, ya, artinya ya kita sudah fokus aja, nanti itu dia di pengadilan. Polemik tudingan ijazah palsu dan berbagai isu yang menyebar luas menjadi bumbu di tengah panasnya kasus tersebut. Jika sebelumnya Dr. Tifa Santer dikabarkan akan mengajukan restoratif justice, kini giliran Dr. Tifa yang balik menuding orang terdekat Jokowi memujuknya untuk mengajukan restoratif justice, tidak sekali, melainkan 2 kali. Dalam keterangannya,
Dr. Tifa menyebut bahwa Andi Azwan dan Farhad Abbas disebut telah 2 kali memintanya untuk mengikuti langkah Rizmon Sianipar, yakni mengajukan restoratif justice sebagai jalan penyelesaian dengan Jokowi. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tidak mengikuti ajakan tersebut karena menilai persoalan ini menyangkut kepentingan publik yang lebih luas dan tidak semata-mata bisa diselesaikan secara personal. Lantas seperti apa kedua belah pihak saling tuding dan bantah mengenai isu tersebut? Di mana ketika itu kami juga sedang menunggu untuk wajib lapor, ya kan. Terus kemudian saya ya didampingi oleh beberapa PH saya, termasuk Bang Ramdan ini, disamperin lah begitu ya, didatangi oleh 2 oknum yang inisialnya adalah AA dan FA. Anda semua pasti tahu ya siapa yang saya maksud. Di situ sudah jelas ya, ada banyak saksi ya. Di situ terjadi sebuah transaksi, katakanlah transaksi untuk melakukan moderasi ya, atau membujuk kami untuk restoratif justice. Kan selama ini juga diprotes terus ya, dibikin bahwa Andi Azwan bikin WA palsu ya. Buat saya apa untungnya saya si Tifa dapat RJ? Nggak ada itu, malah dia mengontak saya dengan WA itu. Nah itu kan saya sampaikan ke Al-Katiri dan Al-Katiri menjelaskan itu ada penipuan. Ya sudah selesai penipuan. Kenapa tiba-tiba Roy Suryo itu membuat plot twist seolah-olah dibuat oleh kita? Kalau kita lihat ya, yang dia katakan kepakaran dia sebagai pakar teletabis itu, ya artinya dia bisa lah ya, katakanlah merubah mungkin ya di dalam get kontak itu. Orang saya cek kok misalnya penipuan, kok tiba-tiba berubah menjadi Ade Armando di situ? Ya, artinya kan ada tendensi di situ gitu. Orangnya adalah AA dan FA. Ya, kemudian tempusnya di situ, tempusnya di tanggal 29 Januari 2026 hari Kamis ya. Persoalan ada satu ya tidak berhasil lah ya, kita sudah sampaikan, dan ada suatu respon yang menarik ya dari AA ya dalam salah satu video yang dia buat. Dia katakan bahwa dia tidak menampik ya, dia tidak menegasi bahwa memang terjadi pertemuan tersebut. Artinya 29 Januari 2026 itu memang kita bertemu dalam situasi di mana saya duduk di lobi di sofa, kemudian AA dan Eva itu mendatangi kami, kemudian menyampaikan bujukan tentang restoratif justice untuk supaya kami ke Solo, supaya saya ke Solo. Saya tidak pernah bertemu atau berinteraksi dengan Dr. Tifa itu. Kemudian ya, dia mengirimkan e-flyer Selamat Idul Fitri. Ya saya kaget kan, ada fotonya kan. Kemudian ya saya save. Ketika saya save itu memang automatically namanya itu Dr. Tifa. Bukan saya tambahkan Dr. Tifa. Automatically dia langsung masuk itu Dr. Tifa. Ya. Kemudian saya tanya ya, mohon maaf lahir batin saya jawab, kemudian dia saya tanya dulu, apakah ini benar Dr. Tifa? Iya bang. Kemudian dia jawab lagi, Bang Andi tolong difasilitasi saya untuk bertemu Pak Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Kemudian dia kirim lagi, tolong jangan dipublikasikan ya bang. Kemudian saya bilang, oke, bisa nggak kita bertemu dulu? Karena saya ragu apakah ini penipuan, apakah ini jebakan. Maka saya ragu untuk itu. Tapi dia balas, bisa bang, saya akan diskusi dengan PH saya Al-Katiri. Nah selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.